Awalnya sih nggak didukung Kak sama orang tua. Oh, nggak didukung? Nggak. Kenapa tuh? Karena kayak Ajang tuh satu hari tuh bisa 3 kali latihan gitu. Kayak latihan pun kayak seralah nak beli jersey, beli dewek gitu, usaha. Siswanya Ajang cuma dapat 80% Kak. Total biaya sampai tamat tuh cuman 13 juta kurang 13 lebih. juta. Yang Harusnya bisa sampai 40 lebih. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast Albadi Have a Story. Balik lagi sama saya Rashid Dodo. Dan kita kali ini kedatangan salah satu pemain berbakat cewek basket Sumatera Selatan. Ada Ajeng Nurvila. Apa kabar, Rek? Sehat Kak. Sehat ya? Ngapo? Jawabnya ngapo? Saya sehat Kak. Nah, jadi Ajeng ini merupakan salah satu pemain basket cewek Sumsel yang mendapatkan beasiswa basket deh. Iya Kak. Di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Nah, kita akan bahas tips and trick gimana sih cara mendapatkan beasiswa basket di salah satu universitas di Jakarta. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi ngobrol, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita udah di swab antigen dan dinyatakan negatif dan kemarin udah vaksin juga ya? Udah Kak. Oke. Ajeng, kemarin sempat reschedule ya, berapa kali ya, dan akhirnya hari ini sempat menyempatkan datang di Tampan Podcast ya. Welcome to Tampan Podcast. Yep. Manggun beda ya tadi. Nah sebelum kita bahas untuk masalah beasiswa itu, kakak pengen tahu dulu nih, awal basket Ajeng itu gimana sih pada pas waktu pertama-tama main basket dulu? Nggak didukung Kak sama orang tua. Oh, nggak didukung? Nggak. Kenapa tuh? Karena kayak Ajang tuh satu hari tuh bisa 3 kali latihan gitu. Oh. Jadi maghrib tuh kan belum di rumah. Haha. Kan Ajang anak cewek. Ha-ha. Terus kok anak cewek maghrib belum di rumah gitu kan. Malam-malam belum pulang ya? Masih basketan kan. Jadi dari situ kan Ajang masih nak kenda Ajang dewek tuh lah. Masih nak kenda Ajang dewek tuh lah. Yo pas ada turnamen ndak pernah ditonton sama sekali. Jadi setiap turnamen tuh Ajang selalu juara saya tuh Kak. Selalu juara. Jadi dari situ wong tua nih mulai kayak pengen nonton anaknya mungkin ya. Nonton ternyata yo juara terus ternyata anak aku bisa bisa bangga keluarga mungkin gitu ya. Jadi yo dari situlah baru didukungnya Kak. Setelah sekian lama ndak dibolehi basket, sampai latihan pun kayak seralah nak beli jersey, beli dewek gitu, usaha gitu Kak. Sampai segitu ya nggak didukung oleh orang tua ya? Itu pas pertama kali main basket pada saat kapan? Waktu SMP Kak. Kelas 1. kelas 1 Kelas 1 SMP. SMP aja sudah main basket. Itu sudah dilarang dari kelas 1 Iya, itu. sudah dilarang dari kelas 1 itu. Terus mulai diperbolehkan, mulai dapat mungkin bahasanya di ACC oleh orang tua tuh pada saat kapan? Kelas 2 SMP Kak. 2 SMP. Sebenarnya kelas 1 SMP tuh Ajang lah sering diajak turnamen gitu Kak. Tapi ya juara, tapi tetap kayak apa sih gitu kan, orang tua. Jadi pas kelas 2 baru benar-benar di support. Ya. Pada saat turnamen apa tuh pertama kali waktu Turnamen di SMA Saverius 2 Kak. Antar SMP. Sesumsel. Sesumsel. Dan itu Ajeng juara? Juara 2. Juara 2. Juara 2. Kalah lawan? SMP 10. Oh, SMP 10. Respon orang tua gimana pada saat itu? Pada saat itu yang pas sudah didukung ya Kak. Yo katanya ya sudah agak coba nak nonton. Cak manonian mainnya. Bagus dak gitu kan. Masih sempat diremehkan. Iya, masih sempet. Jadi ya sudah ditonton kan pas sudah selesai tanding tuh kayak langsung terharu. Wah, anak aku. Pacak pula anak aku nih rupanya. Pacak pula main basket. Lumayan juga, berarti emang bener-bener dilarang oleh orang tua. Iya, ya? Kak. Soalnya beberapa kasus ini yang pernah kakak temui dan ada beberapa narasumber yang datang ke sini emang sempet kalau main basket emang dilarang. Tapi semakin dilarang semakin jadi. Iya. Itu Ajeng juga jadi. kan? Ajeng kayak itu Kak. Tapi ini kalau bisa kakak simpulkan ini menjadi hal positif sih. Ya kan? Ini kayak main basket ini kan
tidak hal negatif sih mungkin ya. Iya. Itu mungkin dari wong tua mengasesi itu ya mungkin ya. Oke, lumayan. Nah, yang kakak pengen tahu juga, dulu kenapa sih Ajeng memilih olahraga basket? Mungkin kan ada banyak olahraga yang lain kan, olahraga silat, Iya. olahraga mungkin futsal, sepak bola, karate dan lain sebagainya. Kenapa sih harus basket? Karena dari SD tuh Ajeng lah kayak Agi aku harus jadi pemain basket gitu. Pengen ikut basket sudah dari SD, tapi kebetulan di Palembang kan belum ada nih kak. Tahun Ajeng kan basket-basket yang anak-anak SD gitu Iya. kan. Jadi yo dari situlah Ajeng tuh kayak dulu kan belum mengenal YouTube segala macem kan kak, Iya belum sih. inian kan. Jadi Ajeng masih lihat-lihat Google pemain-pemain basket luar gitu kan, luar Siapa negeri pemain NBA. basket keluar yang luar negeri yang Ajeng lihat? Jordan. Taunya itulah kak Siko itulah. Jadi pas SD tuh ada olahraga basket. Olahraga basket cuman disuruh mantulin ke papan pantulnya be kak. Dan Ajeng tuh tidak sampai chatnya. Ajeng tuh tidak sampai kayak ya cak mana nak main basket chatnya. Cak ini be tidak sampai. Apalagi nak masuk inyo dia bilang kan. Jadi ya sudah. Jadi sering-sering lihat Google, ay kerennya basket nih chatnya kan. Jadi ya sudah pengen main basket. Aku harus SMP-nya harus pilih SMP yang ada basketnya gitu kan. Jadi Ya, yo waktu itu SMP Karya Ibu aja kak. Karya Ibu. Emang aktif basketnya pada Iya saat aktif itu? basketnya Siapa di sana. pelatihnya? Pak Jaka yang sekarang ngelatih SMA 11. Oh, yang agak tinggi-tinggi ya orangnya, bukan ya? Bukan, yang gendut. Oh, Pak Jaka. Pak Jaka. Iya, iya, iya. Yang waktu Yang gendut. kalau nggak salah SMA 11 di DBL kemarin Final. ya? Iya, ya? final. Berarti emang kalau kakak lihat basket sudah mendarah daging dari kecil Iya. di Ajeng ya. Sudah pengen kan dari SD tuh. Motivasi apa kira-kira yang pengen Ajeng basket nih harus apa basket it's my passion gitu. Kayaknya itu deh. Gitu ya? Soalnya kayak keren be cak itu kak pemain basket tuh. Dari awalnya juga cuma sekedar hobi, tapi tidak tahu kalau bisa sampai jadi prestasi cak. Awalnya coba-coba. Heeh. Awalnya coba-coba. Ujung-ujungnya ketagihan. Nah, yang kakak pengen tahu juga, Jeng. Sesuai yang kakak bilang tadi di awal, kakak pengen tahu bahas tips and trick Ajeng dapat beasiswa di Universitas Jakarta. Universitas mana kalau boleh tahu? Trisakti kak. Trisakti. Iya. Nah, itu gimana ceritanya bisa dapat Ceritanya beasiswa sih kan Ajeng sering buka Instagram. Jadi sering lihat-lihat yang mana sih yang lagi bukaan gitu. Kuliah mana sih yang lagi open open. recruitment? Jadi yo Ajeng lihat kan ada UBL di sana. Ada Trisakti, ada Perbanas. Daya Unggul. Jadi yo Ajeng coba daftar kak. Daftar ke Trisakti. Nggak taunya dapat WA kan kalau misal disuruh bikin CV. Naro prestasi sama yang lain-lainnya kak Jadi ya sudah Ajeng coba Ajeng daftar ndak taunya keterima terus pelatihnya juga Kak Syafiq kan. Kak Syafiq tuh Ajeng sempat ketemu dia di BL Camp 3x3. Dia ada di sana. Jadi Ajeng lihat ndak lama tuh Ajeng kan last followan nih. Yeah. Lama sama dia kan Ajeng followan. Terus Ajeng lihat kan dia juga bikin story itu kak. Ajeng coba chat. Ya dia bilang ya sudah daftarlah dulu dia bilang gitu. Jadi Ajeng daftar keterima. Sudah. Maksud kakak tidak ada melalui jalur seleksi, tes fisik, Cuman tes itu kirim apa? video. Kirim video. Oh. Video. Setelah kirim video, sebelum mulai kuliah dia minta kayak ke Jakarta gitu kan. Udah ke Jakarta kemarin. Udah. Sempet Itu ke dites Jakarta. lagi, tes fisik dan lain sebagainya Tidak. Tidak. Oh, langsung ikut latihan. Langsung ikut latihan. Mungkin sudah dilihat ya di video. Wah, udah ini mantap ya. Skill dribble-nya, skill shooting mungkin kayak itu ya mungkin. Mungkin kayak. Atau mungkin sudah tahu juga karakter Ajeng kayak mana ya. Iya mungkin. Nah, di beasiswa itu full enggak sih kira-kira? Beasiswanya Ajeng cuma dapat 80% kak. Nah, boleh dijelasin detail nggak? Untuk sahabat-sahabat tambahan. Itu 80% tuh gimana tuh? 80% tuh kan Ajeng D3 nih kak.
80% tuh cuman sampai kita tamat 80% tuh. Jadi total biaya sampai tamat tuh cuman 13 juta kurang 13 lebih. juta. Yang Harusnya bisa sampai 40 lebih. yang harusnya 40 juta bisa sampai 13 juta. Nah, ini bisa disimpulkan sahabat Rampaners bahwasanya basket itu bukan tidak menjamin, tapi sangat-sangat menjamin. Jika ada jikanya. Jika kita benar-benar berusaha, ya kan? Jika kita benar-benar mau bekerja keras intinya ya. Ya, Kak. Wah, keren. Nah, gila emang luar biasa ya. Nggak berhenti-berhenti Kak ngomong keren. Itu tadi udah dijelasin 80% beasiswa ya. Itu udah 20% berarti sampai wisuda 13 juta cuma Iya, ya. sampai wisuda 13 juta. Pengen tahu tips and trick bisa dapat beasiswa basket tuh gimana sih? Kan yang pasti dilihat kan prestasi nih, Kak. Jadi kita mesti banyak prestasi gitu. Prestasinya juga pasti dilihat kayak tingkat-tingkatnya juga, tidak cuman kayak sekota Palembang gitu-gitu beca tuh, Kak. Prestasi apa yang benar-benar mereka lihat dari prestasi MVP 3x3, Prapon, Porprov kan. Mungkin itu sih, Kak. Mungkin itu Iya. dari situ ya. Dan emang benar-benar dia lagi nyari pemain mungkin pada Iya. saat itu ya. Selain itu ada tips and trick yang lain nggak? Nggak apa-apa lah, sharing-sharing. Nggak usah pelit-pelit. Tips and triknya ya. Dari Ajeng sendiri nih, biar bisa dapat kalau misalnya ada pemain-pemain yang baru lulus ya kan, mau kuliah mungkin mau ngambil jalur kayak Ajeng, jalur beasiswa, itu gimana caranya? Yang penting sih coba dulu be. Coba Be. Siapa tahu kan, kita nggak tahu rezeki Kak ya. Yo selain prestasi juga kayak ada kemauan dari diri kita. Kalau misalkan pengen ya, sebenarnya apa motivasi kunci Ajeng tuh apa sih dalam hidup? Contoh dalam basket ini bisa dapat beasiswa, bisa dapat MVP, bisa di kejuaraan menang terus, apa sih motivasi Ajeng tuh? Yo kalau misalkan latihan selama ini yo ada hasilnya gitu Kak. Aku harus kayak ada apa sih namanya? Kalau misalkan nak masuk kuliah kayak ada kemudahan gitu Kak buat. Harus ada goals mungkin. Harus ada plan juga ya mungkin ya. Saya itu Kak. Dulu kayak mana metode latihan yang Ajeng lakukan dulu? Dari SMP Kak ya. Dari SMP Ajeng latihan, sebelum pelatih datang tuh Ajeng datang duluan Kak. Sebelum pelatih datang Ajeng datang duluan, yo syuting dewek sampai pelatih itu ngomong semangat nih kau nih sampai kayak iya sampai itu Kak. Terus ya sudah, jadi dulu ikut klub Garuda Ajeng Kak awalnya. Garuda tuh yang waktu itu kalau tidak salah 3 pelatihnya waktu ya. Kohardi, Kak Eja sama Kak Topik ya. Terus latihan Garuda sama Kak Hardi kan. Itu yang latihan tiap hari itu mungkin? Iya. Latihan Garuda sama Kak Hardi belum disuruh di dalam lapangan Kak. Belum disuruh. Di pinggir lapangan kayak gerak-gerakannya layup, dribble terus Kak. Sampai berapa bulan baru disuruh. Sampai berapa bulan tuh? Baru disuruh ikut latihan di lapangan. Sebenarnya, nah untuk menyangkut Ajeng ngomong tadi kayak layup ya kan, kayak shooting, terus gerakan-gerakan yang lainnya basket. Gerakan-gerakan yang paling susah gerakan apa kira-kira? Yang paling susah pas Ajeng latihan tuh kayaknya shooting. Kenapa? Shooting. Karena ya kita mesti ada power gitu Kak. Kalau layup kan kita dari loncat tuh kita sudah ada power gitu kan. Kalau shooting tuh kalau misalkan kayak kita udah loncat nih, udah bakal sampai bolanya. Kita udah turun dikit, udah sampai bolanya. Jadi harus banyak gerakan harus banyak gerakan ya. Contohnya apa yang Ajeng lakukan? Tidak apa-apa lah, sharing-sharing lah. Soalnya di Tampan Podcast ini tempatnya sharing, terus tempatnya berdoa.
Berdoa kenapa? Kayak kemarin sempat Stephen Neno, terus ada Kak Leo, terus ada beberapa abang-abang yang lain dari liga profesional udah datang ke sini juga tempat berdoa. Sama kemarin kakak bilang sama Neno, Stephen Neno minus, tau kan? Tahu. Kalau misalnya Neno atau minus masuk timnas harus ke Detapan Podcast lagi. Nah, terus Kak Leo juga alhamdulillah kemarin Kak Leo yang wasit. Iya, ikut. Kalau misalnya Itu udah lisensi A nasional dan sudah niup IBL harus kesini lagi. Nah, sekarang Ajeng. Ajeng target kedepannya apa? Target kedepannya sih kan dituntut latihan terus nih Kak. Kalau misal beasiswa dari jalur prestasi basket kan, yo semoga bisa lebih dari prestasi sebelumnya. Apa tuh yang semoga bisa lebih itu apa tuh? Timnas ya. Amin. Doain tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Bisa jadi Ajeng menjadi salah satu pemain dari Sumsel yang bisa membanggakan Sumsel. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin kan? Kita amin dulu guys ya. Amin nih guys. Amin. Ya mungkin terakhir Jeng, kakak pertanyaannya, kira-kira harapan untuk basket Sumsel ke depannya gimana sih? Harapan basket untuk Sumsel, yo sering-sering banyak ngadui tanding Kak. Pertandingan. Terus juga kayak misalkan banyak-banyak tryout keluar. Karena kalau misalkan kita di sini yo bakal ketemunya yang cak-cak itulah, wong-wong itulah. Yang hebat, yang dikenal wong-wong itulah. Ya kalau misalnya kita tryout keluar kan banyak yang lebih lagi. Yang lebih lagi kan, karena di atas langit masih ada langit. Wah, keren. boleh. Pokoknya itulah guys, bincang-bincang kita sama Ajeng karena kita udah dapet nih tips and triknya beasiswa tadi, ya kan, mulai yang harusnya bayar 40 juta tapi gara-gara basket nih. Iya. Gara-gara basket bisa jadi 13 juta. Masa kalian nggak mau? Dong guys, Trisakti tapi. Jangan lupa. Mau promosi Trisakti nggak nih? Gak apa-apa, sebelum kita tutup nih, mau promosi Trisakti. Pokoknya itulah guys, itulah bincang-bincang kita dengan Ajeng. Kalau misalnya besok-besok udah jadi pemain timnas. Amin. Sini lagi ya. Oke. Amin dulu. Oke guys, itu saja. Jangan lupa saksikan episode-episode Taman Podcast yang lainnya. The Taman Podcast, all body have a story. Thank you Ajeng. Ya Kak.